Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ridho Kurniawan dengan NIM 105200224, Yani Irasanti dengan NIM 105200226, serta Gilang Pratama Putra dengan NIM 105200232 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Pemikiran Islam dan Filsafat dengan judul Objek Kajian Filsafat, Objek Material dan Formal. Berikut penjelasan materi yang kami sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu pengertian filsafat Islam dan objek kajian. Dalam bahasa Arab, filsafat berasal dari kata falsafah, yaitu al-hikmah. Kata falsafah dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti kecintaan pada kebenaran. Menurut Plato, falsafah tidak lain adalah suatu ilmu yang membicarakan hakikat sesuatu. Sedangkan para filsuf muslim abad pertengahan memberikan pengertian filsafat sebagai ilmu yang meneliti hakikat segala sesuatu yang ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu objek filsafat Islam. Objek filsafat Islam sama dengan objek ilmu pengetahuan lain. Bila ditinjau secara material, perbedaannya secara formal terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Qur'ani. Sehingga objek kajian filsafat Islam adalah Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan akal. Ending Ashori menjelaskan bahwa objek filsafat terdiri dari A. Objek material, yang termasuk objek material itu adalah hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Dan yang B adalah objek formal. Objek filsafat menurut usul fikih Fathur Rahman Jamil ada dua, yaitu filsafat tasri dan filsafat syariah. Filsafat tasri adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya, yang terbagi lagi pada dasar hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, pokok-pokok Islam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan kaidah hukum Islam. Sementara itu, falsafah syariah adalah falsafah yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang terbagi lagi pada rahasia-rahasia hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan karakteristik hukum Islam. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani menurut kajian historis, yaitu adanya hubungan bersifat akomodatif bahwa filsafat Yunani memberi modal dasar dalam penelusuran berpikir yang ditopang oleh Al-Quran sejak dulu. Berikutnya, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani menurut doktrin. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari ilmu pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar, sehingga melahirkan hubungan fungsional antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani. B. Objek material. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek atau bahan yang dijadikan sasaran penyelidikan. Misalnya, ilmu kedokteran, ilmu sastra, psikologi, dan lain-lain memiliki objek material, yaitu manusia. Objek material adalah sasaran material sesuatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian ilmu. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Istilah objek material sering juga disebut pokok persoalan. Pokok persoalan ini dibedakan atas dua arti, yaitu sebagai berikut. 1. Pokok persoalan dapat dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidikan faktual, misalnya penyelidikan tentang atom termasuk bidang fisika, penyelidikan tentang klorofi termasuk penelitian bidang botani atau biokimia, dan sebagainya. 2. Pokok persoalan dapat juga dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan, misalnya anatomi dan fisiologi keduanya. Berkaitan dengan struktur tubuh, anatomi mempelajari strukturnya, sedangkan
fisiologi mempelajari fungsinya. Kedua ilmu tersebut dapat dikatakan memiliki pokok persoalan yang sama, tetapi dapat juga dikatakan berbeda. Perbedaan ini dapat diketahui apabila dikaitkan dengan corak-corak pertanyaan yang diajukan dan aspek-aspek yang diselidiki dari tubuh tersebut. Anatomi mempelajari tubuh dalam aspeknya yang statis, sedangkan fisiologi dalam aspeknya yang dinamis. Filsafat sebagai ilmu juga memiliki objek atau sasaran penyelidikan. Adapun objek material dan filsafat adalah segala sesuatu yang ada, yang meliputi hal sebagai berikut. 1. Yang ada dalam kenyataan. 2. Yang ada dalam pikiran. 3. Yang ada dalam kemungkinan. Di sini akan menjelaskan tentang objek formal. Objek formal ini ialah pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi-segi yang dimiliki oleh objek material yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan dan menurut kemampuan seseorang. Objek formal ini diartikan juga sebagai sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut pandang dari mana objek material itu disorotkan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa para ilmuwan yang ahli di bidang disiplin ilmu tertentu mengarahkan perhatiannya pada salah satu aspek dan objek materialnya. Mereka tidak begitu peduli dengan Kepling ilmu lain. Inilah yang disebut otoritas dan otonomi atau kemandirian keilmuan, yaitu wewenang yang dimiliki seseorang ilmu untuk mengembangkan disiplin ilmunya tanpa campur tangan pihak luar. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.